Kematian daripada BRSA almarhum Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat adalah momen penting untuk mereposisi Polri supaya dia menjadi lembaga kepolisian yang humanis, yang dekat dengan rakyat, sehingga fungsi dan peran sebagai pelindung pengaman dan masyarakat bisa tercapai. Oleh karena itu, mari kita bersepakat rebut institusi Polri dan tahan mafia. Dan saya juga sudah mencium selain bau busuk, bau madu dan racun, ya kan? Kalau yang racun itu Refli serangan balik. Oke, kalau madu yang coklat mulai ditawarin Refli. Johnson Panjaitan mulai didatengin, Komarudin mulai didatengin, ya kan? Ayo gimana dong, masa ya harus kayak gitu? Iya. Bahasanya agak idealis, kasihan dong lembaga ini, ya kan? Negara sudah mengeluarkan uang banyak, masa nih semua kita mau korbankan? Kamu tadi itu pelanggaran etika itu berhimpitan dengan pidana. Ya, misalnya ketika dia mencopot CCTV, misalnya itu bukan sekedar tidak profesional, tapi memang sengaja agar terjadi hilangnya jejak alat-alat bukti, ya bisa kepidana juga. Oleh sebab itu kita tunggu. Yang penting sekarang telurnya itu udah pecah dulu. Memang saya mendapatkan informasi bahwa ada upaya untuk menghalang-halangi, mengintimidasi, bahkan membuat cerita-cerita di luar yang dilakukan untuk memperkuat skenario yang bersangkutan ke banyak orang lah, kepada orang-orang yang dianggap memiliki pengaruh lah, seperti itu. Sehingga kemudian kita putuskan untuk kita nonaktifkan. Kemudian kita lihat bahwa penyidik pun saat itu sempat takut karena ada bahasa-bahasa bahwa mereka semua nanti akan berhadapan dengan yang bersangkutan. Sehingga rasan-rasannya itu kalau di Polri ya Pak Sambo itu memang praktis bintang 5 karena semuanya takut pada dia. Artinya bisa ditembak pada dia dengan alasan apapun. Nah, itu yang menyebabkan ketika dia melakukan kejahatan lalu dia membuat rekayasa seakan-akan orang hampir percaya semua. Barangkali kamu juga pada awalnya agak terpengaruh percaya ya bahwa itu adalah tembak-menembak gitu. Padahal itu karangan melibatkan. Terkuak, pihak kepolisian lakukan berbagai cara ini untuk gagalkan kasus yang menyeret Ferdy Sambo. Komarudin Simanjuntak, kuasa hukum Brigadir J, kembali menyudutkan pihak kepolisian dengan pernyataan pada video yang diunggah oleh kanal YouTube Refli Harun pada Jumat 9 September 2022. Ia menyebutkan bahwa instansi tersebut memiliki berbagai cara dalam menghadapi kasus yang menyeret nama Ferdy Sambo dan Putri Candrawati. Namun berbagai cara tersebut tak jauh dari sebuah kebohongan. Tak hanya itu, Komarudin juga mengatakan bahwa isu LGBT dalam kasus tersebut merupakan bagian dari rencana, tetapi semuanya berhasil ia gagalkan. Dari sekian banyak kabar bohong yang terus-menerus berusaha disebarkan, Komarudin menegaskan bahwa hoaks tersebut tak lagi bisa dibiarkan. Sebagai salah satu cara dalam menangkal hoaks, Komarudin berinisiatif dalam memberikan bantuan medis kepada Putri Candrawati agar bisa segera diwawancarai. Pengacara tersebut juga menawarkan psikiater untuk membantu treatment Putri Candrawati yang dianggap tidak bisa lagi ditolong menggunakan psikologi klinis. Namun, sayangnya Putri tak mau mengindahkan bantuan yang Komarudin berikan saat itu, sehingga Komarudin bergerak dengan cara yang lain, yakni memberikan ultimatum 1 kali 24 jam sampai batas waktu hari Senin 15 Agustus 2022 pukul 24.00 WIB. Komarudin menegaskan bahwa kasus Brigadir J yang menyangkut Ferdy Sambo dan Putri Candrawati perlu mendapatkan perhatian khusus dengan memiliki keadilan yang sama sehingga dirinya ikut serta membiayai jalannya kasus tersebut. Terungkap aib besar Ferdy Sambo dibongkar Baradae saat bertemu Kapolri Jenderal Listio Sigit. Baradae bongkar soal Ferdy Sambo ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Terungkap permintaan Richard Eliezer alias Baradae kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Permintaan tersebut berdampak positif dalam pengusutan kasus kematian Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Pengakuannya disampaikan Baradae terkait kebenaran kematian Brigadir J. Kematian Brigadir J tersebut sempat berusaha dijadikan aib oleh Ferdy Sambo dengan membuat skenario memutarbalikkan fakta sebenarnya. Diketahui, awalnya kematian Brigadir karena aksi baku tembak dengan Baradae. Namun setelah pihak Bareskrim Polri melakukan penyidikan kasus, ternyata sebuah aksi pembunuhan yang diotaki Ferdy Sambo, mantan Kadif Propam Polri. Bahkan setelah Brigadir J dibunuh, Irjen Ferdy Sambo membuat skenario kematian sang ajudan. Baradae
yang sempat dipanggil dan diperiksa oleh Kapolri Listio bersama tim sus, meminta agar dirinya tak dipecat dari institusi Polri dan akan menjelaskan fakta sebenarnya terkait penembakan di Duren 3, tepatnya di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo pada 8 Juli lalu. Hal itu dikatakan Baradae ketika ia bertemu langsung dengan Kapolri dan tim sus. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Listio Sigit mengungkapkan bahwa Richard Eliezer atau Baradae mengubah keterangan kepada tim sus yang menangani kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Hal itu dilakukan setelah Baradae ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J yang terjadi di rumah dinas mantan Kepala Divisi Pengamanan dan Profesi Irjen Ferdy Sambo. Sebelum mengubah keterangan, kata Kapolri, Baradae sempat mengaku kepada tim sus bahwa peristiwa yang menewaskan Brigadir J di Duren 3 terjadi karena aksi tembak-menembak sebagaimana skenario yang dibuat oleh Ferdy Sambo. Namun keterangan itu akhirnya diubah setelah tim sus menetapkan Baradae sebagai tersangka, mencopot dan menempatkan 18 anggota Polri yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Sesuai dengan skenario awal yang terjadi tembak-menembak itu, dia akan dilindungi oleh FS, ujar Listio Sigit. Menurut Listio Sigit, Baradae kemudian mau menceritakan secara jujur bagaimana peristiwa yang sebenarnya terjadi di Duren 3. Di hadapan tim sus, Kapolri Richard Eliezer kemudian menjelaskan kronologi penembakan tersebut melalui sebuah tulisan. Di situ kita kemudian mendapat gambaran bahwa peristiwa yang terjadi bukan tembak-menembak, kata Listio Sigit. Diketahui, Brigadir J tewas akibat luka tembak di rumah dinas Ferdy Sambo, Duren 3 Jakarta pada 8 Juli 2022. Dalam kasus ini, Polri sudah ditetapkan 5 tersangka yakni Ferdy Sambo, Baradae atau Richard Eliezer, Bribka RR atau Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Candrawati. Para tersangka ini dijerat pasal pembunuhan berencana yakni pasal 340 KUHP, Junto 338, Junto 55 dan 56 KUHP. Sampai bikin gaduh Kepolisian Indonesia, Kapolri blak-blakan ungkap kondisi asli di dalam tubuh Kepolisian Indonesia sedang terpecah belah gara-gara ulah Ferdy Sambo. Kasus yang menjerat mantan Kadipropam Ferdy Sambo ternyata berimbas pada tubuh Kepolisian Indonesia. Hal ini diungkapkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang diketahui merekayasa oleh Ferdy Sambo CS membuat internal polisi terpecah. Hal ini disebabkan oleh pengaruh kuat Ferdy Sambo yang sebelumnya menjabat sebagai Kadipropam yang mampu mempengaruhi sejumlah perwira polisi. Beberapa perwira dipengaruhi untuk memihak skenario yang dibuat Ferdy Sambo yang menyatakan bahwa Yosua meninggal akibat ditembak Baradae setelah melakukan pelecehan seksual pada istrinya Putri Candrawati. Selain itu, Ferdy Sambo juga melakukan upaya intimidasi yang dilakukan pada tim penyidik. Bahkan dilaporkan sebelumnya penyidik sempat ketakutan untuk memeriksa Ferdy Sambo. Ada juga ancaman yang mengatakan siapapun yang berani menyelidiki kasus tersebut lebih dalam akan berhadapan dengan Ferdy Sambo. Namun Kapolri langsung mencopot Ferdy Sambo dari jabatannya untuk mengubah situasi ini. Oleh sebab itu, Sigit kemudian mencopot beberapa perwira dan beberapa ada yang dimutasi. Kemudian membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan. Karena upaya obstruction of justice, kini misteri yang menyelimuti kasus kematian Brigadir J perlahan mulai terkuak. Saat ini polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Tak hanya itu, ada 7 polisi yang turut menjadi tersangka dalam kasus obstruction of justice. Namun bagi Sigit, peristiwa ini justru bisa dijadikan momentum oleh Polri supaya semakin solid. Brigadir J tewas akibat luka tembak di rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Menurut hasil penyelidikan, kejadian penembakan itu dilakukan oleh Baradae atas perintah Sambo. Peristiwa itu juga disaksikan dan dibantu oleh Bribka RR atau Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Istri Ferdy Sambo, Putri Candrawati, juga terlibat dalam kejadian pembunuhan berencana tersebut. Terbongkar balita bersama Putri Candrawati bukan anak biologis Ferdy Sambo. Sosok ini beberkan semuanya. Putri Candrawati, istri ex-Kadipropam Irjen Pol Ferdy Sambo, adalah salah satu dari 5 tersangka pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir J. Meskipun saat ini Putri Candrawati telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir J, namun istri Ferdy Sambo itu tidak ditahan seperti 4 tersangka lainnya. Putri Candrawati tidak ditahan karena masih memiliki bayi yang belum ber1,5 tahun. Dari hal ini banyak warganet mempertanyakan informasi mengenai balita tersebut. Karena balita tersebut menjadi alasan kuat Putri Candrawati tidak ditahan seperti tersangka lainnya dalam pusaran kasus yang menghilangkan nyawa Brigadir J. Diduga Putri Candrawati memiliki peran dalam kasus yang menewaskan ajudan pribadinya Brigadir J di Duren 3 Jakarta Selatan. Istri Ferdy Sambo tersebut berstatus tersangka setelah skenario palsu yang dibangun oleh Ferdy Sambo terungkap ke publik. Hal yang menarik perhatian ini adalah dikatakan Putri Candrawati ternyata tidak pernah hamil dalam 2 tahun terakhir. Banyak pihak melakukan protes karena Putri Candrawati tidak ditahan dengan alasan kemanusiaan meskipun telah berstatus tersangka. Dilansir dari kanal YouTube Off the Record FNN,
Wartawan senior Agi Beta mengungkap bahwa bayi Putri Candrawati yang saat ini menjadi tameng bukan anak biologisnya. Agi Beta mengungkapkan Putri Candrawati tidak pernah mengandung atau hamil selama 2 tahun belakangan ini. Agi Beta menuturkan bayi yang bersama Putri Candrawati yang berumur 1,5 tahun tersebut adalah anak angkat dari Putri Candrawati. Dia mengungkapkan bahwa pernyataan itu diperkuat dari bibi mendiang Brigadir J, Roslin Emika. Bibi Brigadir J tersebut menceritakan bahwa Putri Candrawati dan Ferdy Sambo sempat mencari balita dari keluarga Brigadir J untuk diadopsi. Namun niat keduanya saat itu tidak kesampaian karena memang tidak ada bayi yang memiliki keluarga Brigadir J. Agi juga menuturkan bahwa Putri Candrawati meninggalkan anaknya selama 1 minggu, padahal bayi yang berusia 1,5 tahun jelas masih menyusui. Hal ini begitu mengherankan karena Putri Candrawati meninggalkan anak bayi untuk sepekan hanya untuk mengantar anak yang lain.